Hasniati berusia 42 tahun merupakan seorang wanita sekaligus seorang istri dari anggota kepolisian yang memiliki pangkat Bribka atau Brigadir Polisi Kepala. Tidak begitu banyak media online yang berhasil mengulik profil dari wanita tersebut. Namun meskipun begitu, ada salah satu media online yang berhasil mendapatkan sedikit latar belakangnya. Jauh sebelum menikah dengan sang suami, diketahui Hasniati sempat menjalin cinta dengan seorang anggota TNI dari Kodim 1425 Jeneponto yang memiliki pangkat Serda. Namun ada yang unik dari hubungan keduanya tersebut karena ternyata tidak hanya sekedar sebagai sepasang kekasih saja, melainkan keduanya merupakan kerabat dekat alias saudara sepupu. Diketahui, ketika Hasniati ini menjalin cinta dengan Serda tersebut, hubungan itu tidak berlangsung lama namun tidak dijelaskan secara rinci apa yang membuat keduanya memilih untuk mengakhiri hubungan tersebut. Akibat hubungan cinta yang kandas dengan Serda Hasanuddin, Hasniati akhirnya memutuskan untuk menjalin cinta dengan seorang anggota kepolisian yang bernama Herman berusia 47 tahun. Tidak lama setelah menjalin cinta dengan Pak Polisi, karena keduanya merasa cocok satu sama lain, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan. Setelah keduanya resmi menikah, Herman memboyong sang istri untuk tinggal di sebuah rumah yang berada di Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai 4 orang anak buah cinta dari keduanya. Dari 4 orang anak itu, salah satu di antaranya diketahui telah menikah dan tinggal secara terpisah dari kedua orang tuanya, yakni di Kabupaten Goa. Suami dari Hasniati diketahui merupakan seorang anggota Sabara dari Polrestabes Makassar yang memiliki pangkat Brigadir Polisi Kepala atau Bribka, yang mana tugasnya cukup berat dan lumayan sibuk. Diketahui Bribka Herman sibuk melakukan kontroling dan pengawasan terhadap semua bawahannya. Karena jabatan yang beliau emban inilah, sehingga membuat Bribka Herman jadi jarang sekali ada di rumah dan seringkali meninggalkan sang istri sendirian di rumah. Hubungan rumah tangga Bribka Herman dan Hasniati bisa dikatakan biasa-biasa saja, yakni seperti rumah tangga pada umumnya. Semuanya berjalan dengan baik dan harmonis serta tidak memiliki masalah yang berat. Di mata sang suami serta anak-anaknya, Hasniati dikenal sebagai sosok wanita yang berbakti kepada suami, baik, perhatian, dan sangat menyayangi keluarga kecilnya. Menurut Bribka Herman, sang istri selalu melayani dirinya dengan sangat baik serta berbakti. Sedangkan untuk Bribka Herman sendiri dikenal sebagai sosok laki-laki yang baik, berwibawa dan juga mengayomi. Namun meskipun hubungan rumah tangganya bersama sang suami terlihat baik-baik saja, tetapi dikarenakan tugas suaminya yang mengharuskan beliau sering keluar rumah sehingga lama-kelamaan membuat Hasniati merasa kesepian. Apalagi nih guys, anak-anaknya telah bertumbuh besar sehingga mereka juga disibukkan dengan berbagai macam kegiatan sekolah dan yang lainnya. Diawali dari rasa kesepian itulah, akhirnya membuat Hasniati mencoba untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Ia tiba-tiba saja menghubungi sepupunya lagi yang merupakan mantan kekasihnya dahulu yang merupakan anggota TNI bernama Hasanuddin. Saat itu guys, panggilan yang dilakukan oleh Hasniati ternyata juga direspon oleh sang mantan kekasih sehingga semenjak saat itulah keduanya mulai saling memberikan kabar satu sama lain. Berawal dari saling tukar-menukar pesan singkat, kemudian lama-kelamaan membuat mereka hanyut dalam pembahasan tentang kenangan masa lalu keduanya. Singkat cerita nih guys, keduanya pun sepakat untuk bertemu satu sama lain. Pertemuan itu pun dirancang tanpa sepengetahuan oleh suami Hasniati maupun istri dari sang anggota TNI. Setelah pertemuan tersebut, keduanya semakin intens berkomunikasi satu sama lain sehingga benih-benih cinta di antara keduanya pun mulai tumbuh seiring berjalannya waktu.
Semenjak saat itu, keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan cinta terlarang tanpa sepengetahuan dari pasangan mereka masing-masing. Perlu diketahui guys, pasangan selingkuh tersebut sangat pandai menutupi hubungan cinta mereka sehingga tidak terendus oleh pasangan mereka masing-masing. Bribka Herman yang sangat mempercayai istrinya kebetulan tidak pernah mengecek ponsel Hasniati sehingga hubungan perselingkuhan yang dijalin oleh sang istri dengan mantan kekasihnya itu tetap aman. Namun benar kata pepatah, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai pasti suatu saat akan tercium juga. Pada 14 Mei 2020 pagi hari, seperti biasanya nih guys, Bribka Herman berpamitan kepada sang istri untuk berangkat bekerja. Kala itu, Bribka Herman menjelaskan kepada istrinya jikalau dirinya hari itu bertugas untuk memberikan pengamanan di sebuah bank yang ada di Makassar hingga sore hari. Setelah memberikan sedikit penjelasan kepada sang istri, beliau pun bergegas untuk meninggalkan rumah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di bank tersebut, Bribka Herman kemudian pergi ke Kabupaten Goa untuk menemui salah satu anaknya yang kala itu sudah menikah. Kepergian Bribka Herman ke rumah sang anak selain untuk melepas rindu dengan anak sulungnya, kebetulan juga untuk mengantarkan barang yang menjadi pesanan dari anaknya tersebut. Setibanya di rumah sang anak, Bribka Herman langsung menyerahkan barang titipan anaknya dan sempat beristirahat sebentar untuk melepas lelah. Kala itu guys, Bribka Herman melihat kalau anak beserta dengan menantunya sangat-sangat akur dan juga romantis. Di hadapan Bribka Herman, anak menantunya itu tidak canggung untuk memperlihatkan kemesraan mereka sehingga membuat sang ayah menjadi sangat merindukan istrinya di rumah. Melihat kemesraan tersebut, Bribka Herman kemudian berpamitan kepada anak menantunya untuk segera pulang dikarenakan rindu dengan ibu mereka di rumah. Anak sulungnya yang mendengar penjelasan sang ayah tentu saja mempersilahkan ayahnya untuk segera pulang ke rumah agar bisa segera berkumpul dengan ibu serta adik-adiknya. Sementara itu guys, Hasniati yang berada di rumah seorang diri kemudian menghubungi kekasih gelapnya untuk memberikan kabar jika dirinya sedang sendirian di dalam rumah. Hasniati menjelaskan kepada Serda Hasanuddin kalau sang suami yakni Bribka Herman sedang dinas di luar kota sehingga kemungkinan baru akan pulang pada keesokan harinya. Hasniati yang merasa kesepian kemudian meminta selingkuhannya tersebut untuk datang ke rumah dan menemani dirinya. Kebetulan rumah Serda Hasanuddin yang tidak terlalu jauh dari rumah Hasniati langsung menyetujui permintaan tersebut. Tanpa berpikir panjang, Hasanuddin bergegas meninggalkan rumah dan berangkat menuju rumah sang kekasih menggunakan sepeda motor trail miliknya. Setibanya di rumah tersebut, Hasniati sempat meminta Hasanuddin untuk menunggu di luar terlebih dahulu dengan alasan kalau dirinya akan menidurkan anaknya yang masih kecil. Setelah anak bungsunya tertidur, Hasniati segera mengajak selingkuhannya itu untuk masuk ke dalam rumah. Ia lalu mematikan semua lampu yang ada di rumah tersebut dan langsung menarik tangan kekasihnya itu untuk diajak masuk ke dalam kamar yang menjadi tempat istirahatnya bersama dengan sang suami. Di dalam kamar itu, awalnya Hasniati sempat ngobrol-ngobrol ringan bersama dengan selingkuhannya itu, namun karena suasana yang semakin panas, sehingga membuat keduanya larut dalam suasana tersebut. Sepasang kekasih gelap itu tidak canggung untuk melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami istri. Ketika pasangan selingkuh itu sedang asik bercinta di atas ranjang, tanpa mereka sadari, Bribka Herman yang kala itu dalam perjalanan pulang dari rumah sang anak di Goa telah tiba di kompleks rumahnya menggunakan mobil Toyota Avanza miliknya. Dikarenakan saat itu kebetulan sedang hujan deras sehingga membuat Bribka Herman enggan memasukkan mobilnya ke dalam komplek rumah dikarenakan jalanan yang becek dan jalanan rumahnya yang sempit. Oleh karena itu, Bribka Herman berinisiatif untuk memarkirkan mobilnya di depan kompleks rumah dan menitipkan mobil itu kepada security. Dari tempat parkir itu, kemudian Bribka Herman memilih untuk berjalan kaki menuju ke rumahnya.
Masih di hari yang sama, tepatnya pada jam 10:30 malam hari, Bribka Herman berjalan kaki menyusuri jalanan menuju ke rumahnya. Dari kejauhan, sebenarnya Bribka Herman merasa sedikit heran dikarenakan rumah beliau yang terlihat gelap gulita tanpa ada satupun lampu yang menyala. Beliau yang sangat hafal dengan kebiasaan dari istrinya yang tidak menyukai gelap, mulai merasa khawatir karena suasana rumah yang sangat gelap dari kejauhan. Bribka Herman yang takut jika sedang terjadi sesuatu di dalam rumahnya kemudian memutuskan untuk mempercepat langkah kakinya menuju ke rumah. Kala itu guys, Bribka Herman berpikiran kalau di dalam rumahnya bisa jadi sedang ada maling dan nyawa sang istri serta anak-anaknya sedang terancam. Setibanya di depan rumah, Bribka Herman melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir sehingga membuatnya semakin yakin jika sedang terjadi perampokan di dalam rumahnya. Beliau kemudian memutuskan untuk memasuki rumah tersebut dengan cara memanjat pagar dengan tujuan agar tidak menimbulkan suara apapun. Setelah berhasil memanjat pagar, beliau kemudian berjalan dengan cara mengendap-endap untuk memasuki rumahnya. Namun ketika hendak membuka pintu rumahnya, ternyata pintu dalam keadaan yang terkunci rapat. Bribka Herman yang memiliki kunci cadangan kemudian menggunakan kunci tersebut untuk memasuki rumahnya dengan sangat hati-hati. Hal tersebut dilakukan oleh Bribka Herman dengan sangat baik sehingga tidak menimbulkan suara sedikitpun. Ketika pintu berhasil dibuka, ternyata suasana rumah dalam kondisi yang sunyi dan beliau tidak melihat hal-hal yang aneh. Ia kemudian berinisiatif menuju kamar utama yang menjadi tempat istirahatnya bersama dengan sang istri. Ketika beliau membuka pintu kamar, dikarenakan suasana yang sangat gelap, sebenarnya Bribka Herman sama sekali tidak bisa melihat apapun yang terjadi di dalam kamar tersebut. Namun ia harus mendengar suara rintihan seperti orang yang sedang melakukan hubungan badan. Nah guys, mendengar suara tersebut tentu saja membuat Bribka Herman merasa penasaran dan langsung menyalakan lampu kamarnya begitu saja. Ketika lampu berhasil menyala, alangkah kagetnya beliau karena melihat sang istri sedang dalam kondisi tanpa busana tengah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang sebenarnya dia kenal, yakni saudara sepupu dari istrinya itu sendiri. Kala itu guys, Hasniati dan Hasanuddin yang melihat kedatangan Bribka Herman pun juga tidak kalah kagetnya. Melihat pemandangan yang tidak biasa itu, sontak saja membuat Bribka Herman langsung berteriak sekaligus emosi. Dalam keadaan emosi yang tersulut, Hasniati mencoba untuk menjelaskan kepada suaminya dengan terbata-bata, namun semua penjelasan itu sudah tidak dihiraukan oleh sang suami. Sembari ketakutan, Hasniati meminta maaf kepada sang suami, namun lagi-lagi permintaan maaf itu tidak dihiraukan oleh Bribka Herman. Sebagai seorang suami yang selalu memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh cinta, benar-benar merasa dikhianati oleh perlakuan Hasniati. Bribka Herman sama sekali tidak menyangka jika sang istri dengan tega merusak rumah tangga yang telah mereka bangun selama puluhan tahun dengan berselingkuh dengan saudara sepupunya sendiri. Bribka Herman yang kala itu tidak mampu mengontrol emosinya, seketika langsung mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan pistol itu ke Hasniati serta Hasanuddin. Tidak menyangka jika suaminya akan mengeluarkan pistol, Hasniati kembali mengucapkan permintaan maaf kepada sang suami dengan tujuan agar emosi Bribka Herman sedikit reda. Namun Bribka Herman yang mengetahui jika semasa lampau Hasniati dan Hasanuddin merupakan sepasang kekasih tidak bisa menerima permintaan maaf tersebut. Setiap ucapan yang keluar dari mulut istrinya kini hanya dianggap sampah. Bribka Herman yang tidak ingin mendengar apa-apa lagi dalam kondisi yang semakin tersulut emosi dengan membabi buta langsung menembakkan pistolnya. Mendengar suara tembakan itu tentu saja membuat Hasniati semakin ketakutan dan membuatnya secara refleks berteriak ketakutan. Untungnya kala itu tembakan-tembakan yang keluar mengenai dinding rumah sehingga Hasniati dan Hasanuddin dalam kondisi yang baik-baik saja.
Suara tembakan yang terus-menerus tentunya membuat beberapa warga yang mendengar langsung berhamburan keluar dari rumah. Beberapa dari mereka kemudian berlarian menuju ke sumber suara dikarenakan ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Tidak puas menembakkan senjata itu ke dinding, Bribka Herman yang mendengar Hasniati berteriak kemudian kembali menembakkan senjata api tersebut ke arah sang istri. Beliau menembakkan satu peluru kepada istrinya tepat di bagian paha sang istri dan tentu saja membuat Hasniati menjadi terluka parah. Hasniati yang kala itu terluka langsung berteriak dengan kencang. Ia lagi-lagi tidak menyangka kalau sang suami akan melakukan hal sekejam itu kepada dirinya. Kala itu guys, Hasanuddin yang berada tepat di samping Hasniati hanya terdiam melihat tindakan dari Bribka Herman. Namun sekian detik berikutnya Serda Hasanuddin tersadar dari bengongnya dan berinisiatif untuk merebut pistol dari tangan Bribka Herman dengan tujuan agar tidak ada lagi orang yang terluka. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha merebut senjata api itu namun semua usahanya ternyata sia-sia saja. Saat keduanya sedang berebut senjata api itu, Bribka Herman malah menembakkan 3 timah panas dan berhasil melumpuhkan Hasanuddin dengan tembakan di bagian paha, perut dan juga dada. Seketika itu juga, Udin roboh, jatuh ke lantai dan tidak bisa berkutik lagi. Darah segar mulai keluar dari tubuh Serda Hasanuddin dan seketika itu mulai membanjiri ruangan kamar tersebut. Hasniati yang kala itu sedang menahan rasa sakit karena mendapatkan tembakan di bagian paha hanya bisa berteriak meminta pertolongan kepada siapapun yang mendengarnya. Saat itu guys, Bribka Herman yang masih sangat emosi berencana untuk menembakkan satu peluru lagi ke arah sang istri, namun dikarenakan cintanya yang begitu besar sehingga niatan itu pun diurungkan oleh Bribka Herman. Beliau kemudian memutuskan untuk berjalan keluar kamar dan membuka pintu rumahnya dengan langkah yang gontai. Beliau berniat meninggalkan rumah tersebut untuk menyerahkan diri ke kantor polisi atas semua tindakan yang telah dilakukannya. Saat itu beberapa orang warga yang sudah berkumpul di depan rumah Bribka Herman langsung berhamburan memasuki rumah itu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Salah seorang warga sempat menghentikan langkah dari Bribka Herman dengan menanyakan perihal apa yang terjadi di dalam. Saat itu guys, Bribka Herman mengaku kalau dirinya telah menembak sang istri beserta dengan selingkuhannya di dalam kamar dan ia berniat untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Mendengar penjelasan dari Bribka Herman, sontak membuat orang-orang yang mendengarkannya pun tidak kalah kagetnya. Setelah itu warga pun berbondong-bondong untuk menolong Hasniati dan Hasanuddin yang sudah terluka parah dan membiarkan Bribka Herman berada di depan rumah tersebut. Warga yang berkerumun itu pun langsung mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit yang berbeda. Diketahui, Hasniati segera dilarikan ke rumah sakit Bayangkara sedangkan Serda Hasanuddin dibawa ke rumah sakit Makassar untuk mendapatkan perawatan. Salah seorang tetangga yang tidak disebutkan namanya kemudian segera melaporkan kejadian tersebut melalui panggilan telepon. Menerima panggilan itu, aparat kepolisian bergegas mendatangi lokasi kejadian sesuai dengan arahan dari warga. Tidak lama kemudian, pihak berwajib pun tiba di lokasi dan segera mengamankan lokasi tersebut dari kerumunan para warga. Bribka Herman yang kala itu terduduk di depan rumah dengan tatapan mata kosong langsung menyerahkan diri kepada rekan sejawatnya tanpa perlawanan sedikitpun. Tidak lupa nih guys, beliau juga menyerahkan sepucuk pistol kepada rekan-rekannya. Aparat kepolisian pun segera mengamankan Bribka Herman dan segera membawanya ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di kantor polisi, Bribka Herman yang juga merupakan anggota kepolisian langsung diperiksa. Di dalam interogasinya, Bribka Herman mengakui semua perbuatannya dan secara sukarela menjelaskan mengenai peristiwa penembakan tersebut. Beliau mengatakan kalau motif dibalik penembakan itu dikarenakan rasa kecewa yang begitu mendalam kepada sang istri dan juga saudara iparnya karena dengan tega mengkhianati kepercayaannya dengan berselingkuh.
Bribka Herman tidak menyangka jika sang istri berani menjalin cinta dengan saudara sepupunya sendiri, padahal rumah tangga mereka selama ini baik-baik saja. Beliau mengaku kalau dirinya selama ini memperlakukan istrinya dengan baik dan rumah tangganya juga berjalan dengan harmonis selama puluhan tahun. Atas semua tindakan yang telah dilakukannya, Bribka Herman akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Beliau dikenakan 2 sanksi, yaitu tindak pidana umum dan kode etik kepolisian. Setelah mendapatkan perawatan secara intensif, Hasniati yang terkena luka tembak di bagian paha berhasil diselamatkan dan berangsur-angsur membaik. Namun berbeda dengan Serda Hasanuddin yang merupakan selingkuhan dari Hasniati. Setelah dilakukan operasi pengangkatan peluru dan mendapatkan perawatan secara intensif, keadaannya semakin hari justru semakin memburuk sehingga pada 29 Mei 2020 di Rumah Sakit Makassar, Serda Hasanuddin menghembuskan nafas terakhirnya. Istri dari Serda Hasanuddin mengaku benar-benar kaget sekaligus tidak menyangka kalau suaminya justru main serong dengan orang terdekat, yakni saudara sepupunya sendiri. Begitu juga dengan pihak keluarga besar, mereka juga tidak menyangka kalau Hasanuddin telah berselingkuh dengan Hasniati. Bribka Herman yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini pun kemudian dihadapkan di depan meja hijau untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim yang menangani kasus ini kemudian menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun kepada Bribka Herman. Dalam sidang kode etik, oknum polisi ini pun dipecat dari instansinya dan dicopot dari jabatannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.